Ya, kisah inspiratif selanjutnya datang dari Kediri, Jawa Timur. Berawal dari kebutuhan listrik yang besar, santri di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri membuat terobosan baru dengan membangun pembangkit listrik terbarukan dengan memanfaatkan energi sinar matahari. Iya, sejak Oktober 2018 lalu, pondok pesantren ini sudah memanfaatkan PLTS untuk memenuhi kebutuhan penerangan baik dalam kelas, kantor, dan hunian bagi santri dan guru. Dalam 5 jam pancaran sinar matahari tiap hari, pembangkit ini mampu menampung 220 kW. Selain itu, PLTS tersebut juga dilengkapi dengan 40 baterai penyimpanan energi listrik untuk malam hari dengan kapasitas 50.000 watt. Pembuatan PLTS ini menghabiskan anggaran 10 miliar rupiah dari gotong royong jamaah. Jadi yang biru, kemudian dipakai berapa? Urusan di tangan Allah. Nek Allah pengen di Mesir, saya ini budal serang Gusti Allah. Walau taqulu semangsa kok musibah Allah min syai'in ing sewiji-wiji. Bareng musibah yo tetep bapak ora iso nolak. Saiki kani sapa Nabi Yakub ha ing Hajar. Ya, sejauh mana PLTS ini dapat menghemat listrik di Pondok Pesantren Wali Barokah? Ya, nah ini langsung saja kita tanyakan kepada Pak Sunarto, pengelola Pondok Pesantren Wali Barokah. Pak Sunarto, Assalamualaikum. Pak Sunarto, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Ini bagaimana awal ceritanya, Pak? Kenapa akhirnya terpikir untuk menggunakan PLTS? Sebetulnya bermula dari keinginan agar seluruh kebutuhan listrik di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri ini terpenuhi dengan baik. Akan tetapi pada realitasnya memang tidak sesuai dengan harapan. Nah, karena itu kami mencoba mencari alternatif lain. Nah, di antara sekian banyak alternatif itu jatuh pilihan pada tenaga listrik matahari atau pembangkit listrik tenaga surya. Ya, Pak Sunarto, untuk membuat PLTS ini memang diarahkan dari pihak pondok pesantren atau memang inisiasinya dari para santri, Pak? Ya, sebetulnya bermula dari kebutuhan dari para pengurus. Setelah melihat perkembangan pondok pesantren ini sedemikian pesat, maka kami mencoba untuk mengidentifikasi para alumni yang kemungkinan memiliki kompetensi di bidang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, alhamdulillah kemudian ketemu dengan seseorang yang akhirnya kita bisa bekerja sama dengan mereka. Baik, Pak Sunarto, mungkin sebagai perbandingan saja ya Pak ya, ini berapa persen biaya yang akhirnya bisa dihemat setelah menggunakan tenaga surya, Pak? Alhamdulillah setelah menggunakan PLTS ada sekitar 40% dari seluruh biaya pengeluaran listrik setiap bulannya. Itu sangat signifikan ya, menghemat 40%. Nah, tapi memang secara jangka panjang memang akan bisa menghemat 40%. Tapi awalnya kan tentu tadi kami mendapat informasi biayanya ini 10 miliar rupiah. Nah, tadi ini bagaimana? Apakah sumbangan dari satu orang saja atau beberapa pihak, Pak? Bisa diceritakan lebih jauh, Pak Sunarto? Betul, Mbak, bahwa seluruh pembiayaan untuk PLTS di pondok pesantren kami mencapai sekitar 10,1 miliar. Tetapi itu ada dua komponen besar. Yang pertama adalah pembangunan kerangka. Karena PLTS rooftop di pondok pesantren kami ini harus kita bangun sedemikian rupa sehingga memerlukan kerangka-kerangka beton
yang tentunya itu memerlukan pembiayaan cukup mahal. Tetapi di samping itu yang paling menyerap biaya banyak sekitar 7 miliar lebih adalah untuk pengadaan panel listrik yang mencapai sekitar 640 lembar, termasuk diantaranya adalah baterai dan peralatan-peralatan lain yang harus kita datangkan dari luar negeri. Ya, Pak Sunarto, apakah juga tenaga PLTS ini sudah digunakan oleh warga di sekitar Ponpes ini, Pak? Menurut pengamatan kami, nampaknya hal tersebut belum dilakukan di sekitar pondok kami, dan mungkin ini satu-satunya di Kediri, bahkan di Jawa Timur. Karena memang kalaupun kita mengenali ada PLTS tetapi dalam skala kecil, kami merasa bersyukur bahwa pesantren kami bisa merealisasikan sedemikian luas. Baik, Ya. Pak Sunarto, apakah kapasitas PLTS saat ini memang mampu mengcover seluruh kebutuhan tenaga listrik di pondok pesantren? Atau memang masih ada kelebihan yang memang bisa diberdayakan untuk kegiatan lainnya misalnya? Alhamdulillah ini sudah cukup menampung dari keseluruhan kebutuhan listrik di pondok pesantren kami, tetapi dengan panel sebanyak itu justru kami merasa kelebihan pasokan listrik. Tetapi tentu kami tetap harus menghormati dan bekerja sama dengan PLN, karena 40% dari seluruh tenaga energi listrik di pondok pesantren kami tentu tidak bisa seluruhnya tercover dari PLTS, dan kami harus juga masih bekerja sama dengan PLN. Nah, karena itu maka kelebihan itu akan kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif di pesantren kami, di samping untuk membuat agar suasana proses belajar, kemudian pelayanan-pelayanan penunjang infrastruktur di pondok pesantren kami ini terdukung dengan ketersediaan listrik dari PLTS. Baik, semoga inovasi yang ada di Pondok Pesantren Wali Barokah bisa membawa manfaat yang lebih banyak. Pak Sunarto, terima kasih sudah berbagi cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.